Cuman bedanya dengan SketchUp yang kayak 2019, 2020 kalau nggak salah masih logonya masih warna merah seperti yang di layar saya ini. Terus yang biasa aku pakai di sini satuannya itu adalah sentimeter. Jadi kita buka aja langsung. Nah, untuk tampilan awal SketchUp-nya sebenarnya nggak seperti ini ya teman-teman. Jadi tampilan awal SketchUp-nya itu seperti ini awalnya. Bentar, kita matiin dulu plugin-pluginnya. Pak, koneksinya rada buruk ya, Pak. Nah, untuk tampilan SketchUp-nya kurang lebih seperti ini. Mungkin teman-teman sebelumnya tampilan toolbarnya itu ada di sebelah atas sini ya. Nah, jadi hal yang pertama kita lakuin untuk bagaimana caranya supaya ngubah dia ke sini itu ada di bisa klik kanan terus cari yang bagian large toolset. Kalau cara lebih formalnya mungkin kita ke cari yang namanya toolbar kalau nggak salah di sini. Ya, di bagian view terus ada toolbars. Terus di sini bisa kita klik yang tadi, yang large toolset. Terus apa saja sih yang harus ada di dalam SketchUp ini? Ini bisa yang pertama ada views, terus ada views dan ada section, terus ada shadows, terus ada location juga, dan itu aja untuk dasar-dasarnya dulu ya. Ini aja sudah cukup untuk awal-awal. Terus, nah jadi saya akan menjelaskan fungsi-fungsi toolbar yang di sebelah kiri dulu. Yang pertama itu ada kursor seperti biasa untuk ngegerakin ini. Nah, cara untuk ngegerakin yang kayak gini itu mengatur cara ngelihatnya bisa ditekan bagian tengah mouse, bisa ditahan terus digeser seperti ini. Terus di sini ada bagian pen bucket. Fungsinya untuk seperti ini. Jadi ntar di bagian materialnya bisa diklik salah satu warna, terus bisa diaplikasikan seperti ini. Jadi gitu teman-teman. Terus fungsi penghapus ini juga seperti teman-teman tahu itu untuk menghapus apa yang ada di SketchUp-nya ini, komponen-komponen apa aja gitu. Terus untuk length, untuk ngegaris kayak bikin kotak. Nah, seperti ini. Terus kalau yang ini yang freehand itu sama seperti line tadi, cuman dia nggak rapi kayak line ini. Jadi kayak gini, kayak kasar banget gitu. Terus untuk fungsinya rectangle di sini ya untuk membuat kotak. Terus
kalau misalnya ada pertanyaan atau terlalu cepat bisa on-mic atau langsung komentar ya. Nah, terus untuk ini untuk membuat kotak tapi dalam bentukan yang menggunakan apa yang namanya? Penggaris yang bulat gini lah. Terus ini circle untuk membuat lingkaran seperti ini. Terus ada poligon di sini untuk membuat segi 6 seperti ini, bisa diklik. Nah, terus arcs ini gunanya untuk membuat garis. Kayak misalnya kita mau bikin setengah lingkaran, bisa memakai ini. Setengah lingkaran, seperempat lingkaran seperti ini. Terus apa lagi ya? Kalau yang 2-point arch itu juga bisa membuat setengah lingkaran, tapi caranya itu dengan cara ngeklik sekali klik, terus 2 kali klik, baru ditarik atas ini. Nah, seperti ini. Kalau mau bikin bidang, tinggal tambahin garis lurus gini aja, jadi sebuah bidang. Terus kalau yang 3-point arch itu gunanya sama seperti 2-point arch tadi, cuman bedanya dia lebih ke 3 titik gitu. Terus untuk yang pi itu sama caranya mau membuat seperempat lingkaran, tapi ini caranya lebih cepat daripada yang tadi. Terus untuk yang ini gunanya untuk ngepindahin suatu objek, misalnya bikin ini, terus kita mau pindahin objeknya. Seperti itu teman-teman. Terus gunanya push pull ini supaya kita bisa membuat model yang dari 2D menjadi 3D. Jadi caranya itu cukup membuat sebuah bidang tadi, misalnya persegi gini, terus langsung bisa diklik ini, push pull ini, terus ditarik ke atas. Ditarik ke atas gitu aja. Nah, jadi seperti itu. Terus untuk rotate ini gunanya untuk ngerotasiin si 3D-nya ini. Jadi bisa langsung aja bisa dirotasiin seperti ini. Nah, terus untuk gunanya fitur volume ini sebenarnya agak sedikit kompleks. Jadi caranya itu, misalnya kita mau pengen bikin pipa nih. Nah, terus pertama kita bikin line dulu, bisa bikin line dulu. Terus di sini kita pengen bikin lingkaran. Misalnya radiusnya berapa senti ya? 20 misalnya, 5 senti jadi 5 senti. Nah, jadi bagaimana caranya sih supaya si lingkaran ini bisa sampai ke ujung garis ini? Jadi caranya cukup ini, klik follow me, klik yang lingkaran dulu, langsung ditarik ke ujung. Ini tekan lingkaran dulu, terus langsung tarik ke ujung. Jadi seperti ini teman-teman. Bisa jadi bentukan seperti kayak pipa-pipa gitu. Nah, terus untuk fungsi tool scale ini gunanya untuk nge-rescaling, mau besarin mau kecilin suatu objek, misalnya ini. Ini kita kecilin skalanya lebih kecil daripada yang normalnya gitu, setengahnya gitu. Jadi seperti ini, bisa ngekecilin. Nah, terus kita ke
tools offset. Jadi tools offset ini gunanya itu untuk apa ya? Untuk nge-offset dari bidang itu sendiri. Misalnya ini udah tak bikin kotak, terus kita nge-offsetin misalnya ini kita pengen bikinnya berapa senti, misalnya 10 senti. Nah, jadi antara yang ini sama yang ini tuh sudah beda. Bidang yang ini sama ini tuh udah beda. Nah, misalnya kita pengen ya itu aja dulu untuk offset. Nah, terus fungsi dari tape measure tool itu untuk ngegarisin suatu objek atau sebuah objek 3D maupun 2D gitu. Jadi misalnya ini panjangnya berapa senti, ini ternyata 300,1 gitu. Terus untuk fungsi ini sebenarnya sama, cuman dia lebih kelihatan, bisa ditarik gitu, bisa lebih jelas. Ini 300 cm. Oh iya, tadi lupa tanya jelasin di awal kalau sebenarnya sumbu XYZ ini sangat membantu sekali untuk di dunia per 3D-an ya. Kalau yang ini yang namanya yang sumbu merah, sumbu biru sama sumbu hijau gitu. Nah, kita lanjut lagi. Sini ada protractor. Sini gunanya untuk mengetahui berapa sudut dari suatu bidang itu, suatu bidang atau 3D itu. Misalnya ini berapa derajat nih? Oh, ternyata 23,2. Nah, jadi fungsi untuk itu biasanya fungsi protractor ini biasanya dibuat untuk membuat atap dari suatu rumah atau dari suatu bangunan gitu. Yang kayak modelannya pelana, ya kayak misalnya modelan pelana yang seperti itu. Terus fungsi teks ini untuk memberikan teks saja sih sebenarnya. Terus, nah untuk X ini sebenarnya bisa kita pindah, tapi sebenarnya nggak perlu dipindah juga. Nah untuk ini, untuk 3D text, ini bisa kita buat 3D text gitu misalnya ABC. Nah seperti ini teman-teman, bisa kelihatan teks 3D-nya. Nah, untuk orbit, ini orbit ini sama, ini kalau kita pencet yang orbit ini kan lama gitu teman-teman. Kalau kita habis bikin ini rectangle, terus pengen ngubah orbitnya, terus perlu tekan ini dulu kan lama gitu. Jadi cara cepatnya itu seperti tadi kayak pencet scroll mouse yang ada di tengah gitu. Bisa langsung lebih cepat. Untuk fungsi tangan ini untuk geser-geser aja, fungsi dari pen. Terus untuk ini untuk zoom aja ya, untuk ngezoom aja. Sama ini juga. Nah ini position kamera. Ini gunanya untuk misalnya kita klik yang ini, terus kita pengen lihat nih bagaimana cara kita melihat si kotak ini dari sudut pandang ini gitu. Nah dia sebenarnya ada di bawah. Nah gitu. Nah terus untuk look around ini ya kurang lebih sama lah. Nah yang penting sebenarnya juga di sini untuk yang bagian yang look around sama yang walk hampir sama ya. Nah kita pindah langsung ke section plane. Nah untuk section plane ini gunanya untuk memotong suatu bangunan yang udah, suatu komponen 3D yang udah ada gitu. Misalnya ini kita mau kasih potongan, ini namanya section 1, terus ini bisa kita klik sampai dia warna biru, terus digeser ya. Jadi seperti ini teman-teman, jadi dia udah kepotong gitu. Nah ini udah kepotong. Nah tadi caranya supaya dia kelihatan solid gitu bentukannya, bisa ini display section filmnya diklik gitu.
Nah, gimana caranya supaya ini hilang? Tapi si potongannya ini tetap ada. Mungkin bisa langsung diklik ini, apa namanya? Display section planes. Dan ini bisa diklik, udah nggak ada. Nah, kita mau normalin lagi nih. Udah kita klik ini aja. Yang di tengah. Nah, itu jadi fungsi yang section plane ini ada hubungannya sama yang toolbar sectioning tak klik tak centang tadi. Nah, sekarang lanjut bagian tools yang ini, tools yang ISO, top, front, right, back, sama left. Ini fungsinya untuk kita ngelihat sudut pandang tuh dari mana aja sih view-nya gitu. Misalnya ISO, tapi perspektif kayak gini. Kalau top dari atas, kalau front dari depan, kalau right dari kanan, kalau back dari belakang, dan kalau left dari kiri. Nah, terus untuk fungsi shadows ini untuk kayak kita ini sangat membantu sekali untuk semisalnya kita pengen cahaya itu datang dari mana sih? Bisa kita klik ini. Nah, jadi JFMA sampai D ini sebenarnya bulan ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember. Jadi nah untuk yang ini untuk jamnya sendiri bisa dari jam 7.28 AM sampai 4.41 PM. Nah, jadi misalnya kita di bulan Januari nih, gimana sih bayangannya terhadap objek? Misalnya dia di jam 7.26 AM. Jadi kayak gini. Kita cari aja yang pas gitu. Sama kayak di bulan-bulan lainnya juga sama seperti itu. Ini di bulan Februari misalnya Maret, April, Mei sampai Desember. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk add location nih sebenarnya kayak Google Maps ya. Jadi dia tuh harus login dulu ke SketchUp-nya ini, baru bisa dipakai fitur ini. Kayak gini. Tapi ini sebenarnya agak berat ya. Jadi disaranin jangan dipakai dulu lah. Cukup berat yang untuk yang file. Kita silang dulu. Nah, terus setelah pengenalan tools, kita langsung ke bagaimana caranya kita memberi material pada suatu objek. Jadi kita supaya nggak berat, kita matiin shadows-nya dulu. Misalnya nih kita udah bikin kotak tadi. Nah, udah bikin kotak tadi, kita mau ganti warna nih. Kita mau ganti material. Nah, bisa ke bagian sini, material. Bisa settingan yang di kanan ini sebenarnya sudah ke setting sendiri ya, nggak udah defaultnya si SketchUp-nya gitu, nggak tak setting otak-atik yang macam-macam lagi. Terus bisa kita klik bagian material, terus bisa kita ke colors kalau mau warna. Di sini kita jelasin dulu, ini ada material yang khusus bata misalnya. Di sini ada untuk carpet, fabrics, dan yang gitu-gitu. Terus ini ada yang colors, yang untuk warna. Nah, terus ini untuk yang colors name. Nah, terus di sini kalau yang L ini udah tak setting di luar SketchUp-nya gitu ya, udah ada material lain. Nah, terus ini pokoknya yang L ini bukan bukan bawaan dari SketchUp-nya. Terus ini ada glass and mirrors, terus di sini ada material kayak kaca, cermin gitu-gitu. Terus di sini ada landscaping, fencing, and vegetation. Di sini kita bisa lihat kalau di sini ada material landscape itu yang kayak rumput, bebatuan, pagar, terus ada vegetasi gitu-gitu. Terus di sini ada metal, di sini kayak ada aluminium, kayak yang metal gitulah. Ada steel, terus di sini ada patterns.
Sini ada patternnya kayak gini-gini. Sini ada roofing, biasanya materialnya untuk atap. Terus di sini ada stone, di sini ada material buat batu-batuan gitu. Sini ada synthetic surface. Sini ada tile kayak keramik-keramik gitu. Sini ada water. Di sini ada window coverings. Sini ada, dan sini terakhir ada wood. Nah, misalnya kita mau yang gampang dulu dah. Kita mau ngubah warna si SketchUp-nya, si objek 3D nih. Nah, misalnya aku pengennya warna marun sih ya, color A07. Misalnya aku pengennya cuman warnanya di sini aja nih. Nah, ini langsung berubah warna dengan cara klik ini dulu, langsung klik bidangnya. Itu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini kan caranya manual banget ya. Terus harus satu-satu gitu cara warna ini. Nah, ini jadi kembali putih tadi itu undo dengan cara Ctrl Z. Nah, gimana caranya kalau kita mau jadiin ini semua sama semua warna marun kayak tadi? Itu bisa diklik lagi color A7. Nah, ini caranya diklik 2 kali, klik ini sekali, 2 kali, ini udah ke select semua. Bisa diklik color A07, langsung diklik sudah jadi. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oh, tinggal 5 menit lagi ya. Udah habis ya? Gimana moderator, apa langsung ke sesi selanjutnya? Iya Kak, untuk bisa dilanjut ke sesi praktiknya mungkin Kak bersama peserta yang lain. Oh, praktiknya. Oke. Jadi caranya langsung ke praktiknya. Iya. Nah, untuk peserta yang lain mungkin bisa dipersiapkan ya aplikasi yang sudah disediakan oleh panitia. Mungkin kepada Kak Hafiz bisa segera dimulai untuk praktiknya. Oke, siap. Jadi untuk praktiknya dengan dasar-dasar yang udah dijelasin tadi, kita langsung aja ya. Cara kita yang dasar-dasarnya dulu deh. Kita lanjut aja yang tadi. Atau mau langsung gini moderator apa? Mau langsung ke contoh pembuatannya aja? Apa yang tadi dilanjutin? Oke, mungkin bisa dari contohnya terlebih dahulu, Kak. Oh, oke. Ya, untuk peserta yang lain, apabila nanti saat praktik ada pertanyaan, bisa chat dulu ya di kolom chat Zoom. Nanti apabila dipersilakan baru bisa menyampaikan pertanyaannya. Oke, bisa tak lanjut ya? Jadi ini contoh gampangnya aja, contoh kecilnya. Jadi kita pengen membuat suatu toilet dengan ukuran seperti ini. Nah, jadi ini kan satuannya pakai meter. Nah, sedangkan kita masih pakai sentimeter nih. Nah, cara ngubahnya itu kita ke window terus model info. Nah, terus di bagian units bisa kita ganti sentimeternya langsung ke meter aja biar cepat. Langsung close. Nah, kita pengen bikin bentukan si toilet ini. Nah, caranya tuh kita lihat di sini. Sini ada 1,2 kali 1,2. Kita bikin yang kecil, yang lebih kecil dulu ya. 1,2 kali 1,2. Kita bikin bentukan ruangannya dulu. 1,2. Nah, di bagian dimensionnya bisa langsung, nah gini caranya. Jadi kita klik rectangle dulu, terus klik sekali, terus
nggak usah ditahan, nggak usah lepas aja. Nah, di bagian ada tulisan dimensions ini bisa kita klik langsung 1,2 kali 1,2. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini cara cepatnya lagi. Ini biasa aku pakai itu yang ini kita klik 2 kali sampai dia semuanya biru. Terus kita klik kanan, terus kita make group. Nah, gunanya kita make group ini supaya si dasar bidangnya, si lantainya ini tidak campur dengan tembok yang akan kita buat nanti. Nah, misalnya kita pengen bikin temboknya nih. Nah, biasanya temboknya tuh kurang lebih 15 cm nih ya, 15 cm. Terus kita bikin, di sini kita bikin aja dulu 15 itu bukan berarti 0,15 kali 0,15. Nah, kita bikin seperti ini. Nah, kita bikin seperti ini. Sama kayak tadi, kita klik 2 kali ini. Terus kita make group. Nah, ini yang si kotak kecil ini bisa kita naikin dulu. Nah, biasanya tinggi suatu ruangan tuh antara 300 sampai 3,5 biasa untuk bangunan-bangunan biasa. Nah, kita pakai aja 3 meter ya. 3 meter. Nah, udah seperti ini, kita taruh nih. Kita klik ini, move. Terus kita klik yang pojokan sini. Bisa diklik ke ujung sudut-sudut sini. Nah, apa fungsi gini? Nah, ini supaya kita lebih gampang aja, lebih cepat. Nah, sekarang kita pengen langsung ini aja, langsung di cara masuk ke dalam grupnya cukup klik sekali, terus klik lagi, udah masuk ke dalam grupnya. Nah, terus kita klik push pull, dan di sini. Nah, ini bisa diklik, klik lagi. Nah, terus secara keluar dari grupnya bisa tekan ESC yang ada pada keyboard, atau klik select juga, bisa diklik ini sembarang 2 kali. Nah, cara tadi bisa kita lakukan ke yang lain, ke persegi kecil yang lain. Nah, jadi ini satu ruangan. Jadi ruangannya sekecil ini memang. Nah, terus ini kan ada pintu gitu, ada pintu gini. Nah, pintu itu kan kita harus bolongin salah satu dari tembok ini kan, kita anggap aja yang ini. Nah, cara untuk ngebolonginnya, ini kita tarik dulu garis bantu supaya nggak ngasal bolongin. Nah, terus tadi lebarnya 0,7 ya, berarti 70 cm. Bisa kita klik yang ini, yang penggaris ini klik di sini, ini sepanjang 0,7. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita ambil aja, biasanya pintu tingginya 210 cm, berarti 2,1. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi setelah kotak ini, nah caranya kita ngejebolin si komponen ini bisa di push pull, terus ini bisa diklik, terus sampai ada tulisannya offset limit tuh 0,1 yang tulisan merah ini, atau enggak sampai yang sembarang, pokoknya yang di pojok-pojok sini atau di sini. Nah, ini jadi udah otomatis bolong teman-teman. Seperti itu. Nah, ini contoh dasarnya. Nah, untuk komponen-komponen seperti
seperti yang di dalam toilet ini kayak pintu itu bisa kita dapat dari, biar cepat aja, bisa dapat dari 3D warehouse ini. Di bagian window terus nih, di bagian window terus 3D warehouse. Misalnya pintu kamar mandi, kita cari ya toilet door. Kita cari yang gratisan di bagian model. Nah, biasanya toilet-toilet di Indo kan seperti ini kan, ada yang kurang lebih kayak gini. Nah, kita download terus di sini kita yes aja. Nah, tadi komponen tadi sudah masuk ke dalam SketchUp-nya gini. Nah, ini kan belum nggak sama nih pintunya sama letaknya. Nah, kita bisa rotate dia menggunakan tools rotate ini. Kita tinggal putar 90 derajat. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, misalnya kalau kurang pas nih, ini bisa kita pasin dulu. Kita pasin dulu. Nah, udah jadi satu ruangan toilet. Cuman komponen-komponen di dalamnya belum ya. Nanti bisa caranya sama seperti tadi, window terus cari di 3D warehouse. Gitu teman-teman. Nah, cara kita aplikasikan materialnya sama seperti tadi. Misalnya kita mau ganti nih. Kita mau ganti sih material keramiknya, bisa diklik 2 kali. Kita langsung ke material, terus kita cari yang tile. Kita cari misalnya ini. Nah, ini udah langsung jadi teman-teman. Nah, misalnya kalau teman-teman ngerasa ini nantinya kebesaran ya, ya bisa kita ganti. Ini kan 90 cm, mungkin kita bisa ganti 0,3. Jadi seperti itu teman-teman. Di bagian editnya. Terus, nah, oh ya sama tadi yang lupa tak jelasin kenapa harus di grup. Kalau kasus yang tidak di grup itu nanti kayak gini teman-teman. Kita bikin 2 gini, yang satu di grup, yang satu nggak di grup. Nah, semisalnya kita pengen ngasih tembok kayak tadi 0,15 kali 0,15. Nah, ini kita tanain dulu. Nah, ini kita duplikat dulu biar tahu bedanya gimana. Nah, ini kita mau pindahin nih ke persegi yang nggak di grup. Nah, ini kita klik ini dulu 2 kali, kita pindahin aja. Nah, kasusnya kalau nggak di grup itu kayak gini teman-teman. Jadi si perseginya ini yang jadi satu kesatuan sama si objek ini. Jadi pas kita pengen pindahin kayak tadi, nah dia tuh kayak gini. Kayak jadi satu gitu. Nah, itu alasannya kenapa harus di grup-grup setiap kita pengen kita satuin jadi komponen gitu. Nah, terus di sini contoh yang udah di grup yang perseginya. Nah, ini kita pindahin. Nah, seperti itu. Nah, oh ya cara duplikatnya biar cepat kita bisa kayak tadi klik ini 2 kali sampai biru, terus kita tekan kontrol sekali aja. Sekali aja. Udah ke duplikat langsung. Cepatnya gitu. Udah, tapi lebih baik kalau sudah kayak gini harusnya si kolomnya ini kita grup aja biar enggak, kalau kita pengen bikin
komponen yang lain nggak kecampur gitu. Nah, jadi seperti itu. Apalagi ya, yang kurang. Oh iya, waktunya sisa masih berapa menit moderator? Oh, untuk praktiknya masih lama, Kak. Oh, masih lama ya? Sampai 10.30 ya. Oh iya, masih ada setengah jam lagi. Nah, di sini kita sudah bikin grup ini, kita grup. Nah, tadi kan kalau kita klik kanan, ada muncul kayak ini kan kayak entity info, erase, hide, lock, gitu-gitu. Nah, jadi ini sebenarnya fungsinya apa? Kalau kayak erase, hide kayak gini, hide tentunya kita udah tahu kayak nyembunyiin gitu kan objeknya. Kalau lock itu kunci, terus kalau ini edit group, terus edit group ya edit group yang tadi. Tapi kalau caraku biasanya klik 2 kali aja cukup, gak usah klik kanan terus edit group, itu bakalan ngabisin waktu banget. Terus explode ini misalnya kalau kita sudah dalam satu misalnya ini udah kita grup satu objek, terus kita duplikat dulu. Nah, misalnya di dalam 2 grup ini kita ngegrup lagi nih. Nah, cara untuk ngekeluarin itu kita explode aja. Udah jadi kepisah lagi. Terus untuk make komponen, nah make komponen ini gunanya itu untuk misalnya kita kita ngeduplikat objek. Nah, tapi kalau kita pengen sekali ngubah tuh keubah semua, misalnya misalnya yang ini kita make komponen dulu, klik kanan make komponen ini kita create aja, terus kita duplikat nih dengan cara kontrol terus udah sembarang pindahin. Nah, kita tuh udah yang tadi ini udah make komponen ya sama yang ini. Nah, kita pengen ubah ini bentukannya. Nah, jadi kayak gini deh. Jadi keubah langsung dua-duanya. Gitu. Nah, terus di sini juga kalau teman-teman yang sering pakai Photoshop, terus yang intinya mainin layer, sebenarnya di sini ada tipsnya lagi yang kita sering pakai. Sini ada, kita ke yang kanan aja ya. Tools yang kanan. Di sini ada teks. Nah, di sini sebenarnya ini termasuk penting nggak penting, tapi menurutku ini termasuk penting sih supaya nggak capek nyarinya. Jadi cara kita ngebuat layer di dalam SketchUp ini, jadi supaya kerjaan lebih gampang. Misalnya tab N yang ini nih. Misalnya di sini ada, merah sama biru. Nah, di sini kan ada yang merah sama biru kan. Nah, caranya tuh ini kita teks, terus add tag. Nah, ini tulisannya kita ganti jadi merah dulu. Ini kita tulis jadi biru dulu. Nah, caranya si merah ini bisa kita mati nyalain. Ini kan belum nih, kita udah tutup, kita udah hilangin logo matanya, tapi masih belum hilang gitu. Nah, itu caranya di bagian entity info, terus di bagian tag, cari yang warna merah, baru dia bisa hilang. Terus untuk birunya juga sama, kita klik dulu objeknya, bagian tag, terus ke biru. Nah, ini baru bisa hilang. Terus itu juga bisa berlaku kita pakai ke yang ini nih, yang ruangan yang kita udah buat. Nah, jadi misalnya ini kan tembok-tembok kan.
Nah, daripada kita capek satu-satu kita hide, kita gini, lebih baik kita mainin layer aja. Itu sih trik dari aku yang sering aku pakai gitu. Bisa kita klik ini, tag, terus isi yang kita tulis tembok. Nah, ini kita pengen jadiin satu ke dalam si layer tembok ini. Jadi ini bisa diklik sekali, terus ini sambil tekan shift. Nah, bisa klik semua nih. Terus kita cari yang tembok. Nah, ini bisa hilang. Jadi biar kita pas naruh kita taruh modeling di dalam si toilet ini nggak perlu sampai ngezoom in. Zoom in ini pakai ini ya, pakai scroll di mouse, bisa di maju mundurin. Nah, ini nggak perlu kita sampai effort banget gitu. Naruhnya sampai capek. Ini kan ada tembok jadi agak susah. Nah, caranya itu kayak tadi. Pakaian ya, ini tembok. Pakaian yang layer gini. Kita mati nyalain temboknya. Sama kayak tadi, kita bikin di sini layer pintu. Sini diklik sekali. Terus sini kita bisa klik pintu, sini kita mati nyalain. Sama kayak gini juga si lantai kita pakein cara yang sama. Kurang lebih kayak gitu. Terus apa lagi ya? Kita lanjut aja mungkin ya ke yang lebih kompleks. Kita singkirin dulu nggak apa-apa. Di sini ada satu rumah sederhana. Nah, jadi kita bisa lihat di sini satu rumah sederhana itu berukuran ini dalam senti ya, 9.000 kali 15.000 senti. Terus kita bisa bikin ini dengan kalau cara cepatnya itu bukan cara cepat juga sih, kayak cara dasar tapi yang lebih cepat. Ini kita ubah dulu lagi ke senti biar nggak capek mikir. Ubah dulu ke senti. Ini kita lihat nih ukuran perseginya ini berapa nih? Di 9.000 kali 15.000. Kita bikin aja rectangle, klik sekali, nggak usah diklik lagi, tulis di bagian dimensionnya, langsung klik 9.000, 15.000. Oh, besar banget ya ternyata ya. Oh, kayaknya salah ini deh. Kayaknya nih milimeter ya. Ya, ini kayak milimeter. Kayaknya itu 9 kali 15. Jadi ini 900, ini 1.500. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, jadi fungsi orang yang di sini sebenarnya bukan cuma hiasan ya, jadi bisa jadi skala pembanding gitu. Mungkin nanti terakhir aja bisa dihilangin, kalau sementara dulu nggak usah dihilangin nggak apa-apa. Nah, ini kita double klik, terus klik kanan, make group, supaya seperti tadi, supaya nggak nyampur dengan komponen lain. Terus kita pengen bikin nih si kotak-kotak yang kecil gini di mana aja kira-kira. Jadi kita bikin dulu yang bagian atas dulu ya. Ini kan ada 3.500 sama 5.500. Jadi ya udah, berarti si kotak tadi kita bikin dulu ukuran 15 kali 15 kayak tadi. Terus kita pengen tahu dia di mana aja gitu. Si kotak-kotak kecil kan. Ini terus begini.
2000. Ini kita pakai yang ini tab wizard tool supaya mempermudah kita untuk naruh si kotak-kotak ini. Ini bisa diklik. Nah, kita cari tengahnya nih, gimana? Nah, tengahnya itu midpoint itu di sini. Ini kita duplikat. Kita duplikat. Kayak gitu. Nah, ini mungkin bisa langsung di ini jadi di push pull, tapi di sini aku biasanya bikinnya dia di luar grup dulu. Nah, ini bisa diklik 2 kali kayak tadi. Nah, gini teman-teman. Ini biar si temboknya tuh bisa sama si kotak-kotak kecilnya yang kolom-kolomnya. Nah, kayak gini. Ini udah jadi tembok yang bagian sini. Terus kita lanjut ke yang sebelah kanan ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tembok yang untuk indoor kan lebih tinggi ya daripada yang untuk yang outdoor gitu. Ini kan taman soalnya, berarti ya udah kita pendekin aja. Ini berapa senti ya? Bentar. Ini 360. Ini kita jadiin 2 meter aja. Jadi 360 tadi dikurangin 160. Nah, kayak gini kira-kira. Ini bisa dikecilin juga. Nah, gitu. Sudah jadi tembok yang atasnya. Terus kita ke sini ke bagian yang tembok di tengah ini untuk interiornya. Jadi cara cepatnya tadi bisa kita duplikat dulu nih. Duplikat dulu. Terus kita rotate. Terus kita pasang, kita tempel lagi ke sini. Nah, sekarang supaya kita tahu ukurannya, mungkin dari ujung sini bisa 4.000 milimeter 4,55. Bentar. Nah, dia 455 cm ya. Ini bisa kita kayak tadi. Ininya kita duplikat aja. Ini kita push pull. Nah, jadi untuk yang di luarnya udah jadi. Ini kita tutup dulu. Kita cari midpoint-nya.
taruh di tengah sini. Kita nyesuaiin dulu. Nah, jadi seperti itu. Yang ini udah jadi. Terus kita bikin bagian tembok. Yang ininya kita lanjutin tembok ininya. Ini caranya itu sama kayak tadi juga. Ini yang ini karena yang ini sama sama-sama 4. Ini kalau dalam senti jadi 455 cm ya. 455 cm karena yang ini sama bisa kita duplikat juga. Itu. Kalau kita mau lanjutin sampai yang ini juga bisa, tapi supaya enak ntar ngezonasiin ngukur per ruangannya gitu lebih gampang. Kita kerjain satu-satu aja temboknya. Ini si kolomnya kita duplicate dulu. Sama enggak? Sama. Data sama, terus sini 175 cm ya, kita bikin dia 175 cm dulu dari tengah si kolom. Terus 75 cm. Oh gini deh, karena tadi terlalu panjang kelihatannya, bisa kita akalin pakai line gini 175. Nah dia jadi sampai sini. Ini udah kita duplikat aja biar cepat. Terus sini kita jadiin dia sampai 175 tadi. Terus ini untuk kamar tidurnya 300 cm. Sama cara yang kayak tadi, bisa kita akalin pakai line 100. Nah, ini untuk tembok untuk kamar tidur. Terus di sini ada bagian garasi juga.
ada bagian untuk carport. Jadi sama ada bagian teras ya. Jadi caranya tuh sama, pokoknya cara bikin tembok tadi sama semua caranya dari awal, tinggal bikin satu tembok terus satu kolom duplikat, nyesuaiin angkanya lagi kayak terus begitu. Terus gitu. Terus ini juga tadi sama berarti 107, nah sampai situ untuk tembok terasnya. Sekarang kita ke bagian, di sini ada lebihan temboknya ya. Untuk lebihan temboknya itu bentar, berarti lebihan temboknya itu 1700 kurangin 1075. Berarti kita gini aja. Tadi kita bikin dulu 1700 berarti 170. Kalau sini kita lebihin aja. Lebihin aja, terus kita pengen bikin carportnya nih. Carportnya berarti biasanya temboknya lebih kecil juga ya, kita biar bisa bedain aja yang mana eksterior mana interior. Untuk yang outdoor sama indoornya kita bisa bedain yang mana. Nah, untuk carportnya mungkin sependek ini juga cukup. Nah ini sampai sini, sampai ujung sini. Nah bagian untuk tembok sebelah kirinya udah selesai. Sekarang bisa ke tembok sebelah kanannya dulu. Ini 4750 ya. Berarti kita butuh 475 dalam senti. Kita cari dulu midpoint-nya. 475. Ini duplikat aja bisa. Terus kita bisa lihat lagi di sini ada 1700. 1700 sama 4000. Berarti kita adjust, kita samain lagi.
Nah, bisa seperti ini. Tembok kanan kiri udah jadi. Sekarang kita bikin tembok. Ini kan nggak bertembok, ini cuma tanaman aja. Terus, nah kita sekarang bisa masuk ke bagian tembok-tembok yang di dalam. Jadi yang pertama kita bikin sebenarnya bebas saja, tapi saranku mungkin bisa cari yang lebih gampang dulu ya, kayak mungkin toilet dulu. Tembok toilet itu kan sebelah sini ini kecil. Nah kita tinggal duplicate aja salah satu tembok, ntar kita rotate. Nah ini ada yang tembok lebihnya 350, berarti yang ini sama dengan yang ini. Jadi kita samain aja. Samain aja. Tapi untuk tembok yang sebelah sini nggak sama, soalnya dia kan ada pintu juga tuh. Atau cara gampangnya ya udah, untuk pintu kita naruhnya belakangan aja. Nah, terus untuk tembok yang lebih kecil ini kan kita nggak tahu berapa tuh ini. Nggak tahu berapa lebar dari si pintunya ini. Jadi cara ngakalinnya kita anggap aja dulu sementara 70. Kita pakai line 70 cm atau berapa ya? 70 deh, 70 dulu. Nah, ini kita sampai nemuin ada garis biru biar lurus. Ini kan biru, sedangkan kalau yang ini masih hitam. Ini biru. Ini sebagai garis bantu aja gitu. Nah, jadi tembok yang ini masih bisa kita akalin dulu sementara. Ntar kita adjust lagi kalau kita udah kayak kita perbaikin lagi kalau kita udah naruh pintunya. Ini tinggal ntar bisa digeser atau gimana. Ini sementara gini dulu. Mungkin ya masih kelihatannya sempit banget. Mungkin kita mundurin lagi 10 cm. Ya, mungkin ntar kita perbaikin lagi. Sementara gini dulu. Nah, jadi ini ruangan kamar mandinya. Terus lagi 8 menit ya. Terus kita bikin kamar tidur. Kamar tidur seperti ini. Duplikat sampai sini. Nah, udah jadi ini kamar mandi, tempat tidur. Habis itu kita bikin nih, ini kan masih ada nih temboknya nih 1700. Panjang ke sini 1700. Ya udah kita duplikat aja dari yang ini. Kan sama-sama 1700 tuh angkanya. Duplikat terus ini kita bisa lihat ini untuk panjangnya 3500. Oke.
Ini kita duplikat dulu, ntar kita rotate 90 derajat. Terus ini kan 3.500 nih, 350 cm. Terus kita cari garis tengah midpoint dulu, baru ke tulis 350, kita tahu segini panjangnya. Terus ini bisa disesuaikan. Ini dihapus lagi. Terus di sini ada naik sedikit. Kita intinya sebenarnya mainin SketchUp ini bisa pahamin basic toolsnya dulu apa, baru bisa ke tahap selanjutnya gitu. Terus ini udah. Ya, untuk temboknya udah jadi seperti ini, tembok dalamnya. Nah, sebenarnya untuk ketinggian lantainya itu ada, cuman caranya sama aja sih, kayak biasa, tinggal mainin tools yang ini, push pull. Terus ini misalnya kita pengen ada terasnya gitu. Ini bisa kita ini. Nah, kalau teras kan mungkin 5 cm lah ya, 5 cm. Biar ada beda ketinggian sama carportnya. Nah, sedangkan carport itu biasanya ya memang lebih rendah atau ada landainya gitu, gimana bahasanya? Kayak gini. Jadi dia ada kayak turunannya gitu. Oh ya, ini kita klik dulu 2 kali. Ini. Oh, nggak perlu klik 2 kali, nggak apa-apa. Ini kita bisa make group dulu. Terus ini kita naikin 5 berapa ya? 3 cm kayaknya cukup. 3 cm. Nah, ini kan kalau mobil nggak mungkin, biasanya nggak mungkin langsung ada gini kan, masih ada ramnya gitu bahasanya. Ada kayak bagian yang landai. Jadi caranya ini kita bisa ini dulu. Kita bisa tarik dulu biar kelihatan. Nah, ini biasanya caranya itu dari ujung sini ke ujung yang dari ujung kanan atas ke pojok kiri bawah. Nah, gini aja. Kita push pull sampai habis. Nah, jadi kelihatan tuh ininya dari yang datar banget sampai ada ketinggiannya gitu. Kita balikin seperti semula. Jadi gitu. Sisa 2 menit, moderator gimana? Apa perlu dilanjutin atau? Jika memang masih ada yang perlu dipraktikkan, ada tambahan Kak untuk sebanyak 5 menit. Sekarang, oh ya kita lanjut ya. Untuk sekarang caranya untuk kita ngebedain setiap material ini gimana gitu. Nah, ini caranya.
Ini bisa kita klik 2 kali nih objeknya, objek lantai, bidang lantainya. Terus kita pisahin per bagian. Kita bikin rectangle sini. Terus, nah ini, jadi yang ini udah kepisah gitu. Ini bisa kita ubah ke material, select, terus bagian vegetation, landscaping gitu. Ini kita pakai yang grass like green aja. Nah gini. Nah sekarang untuk material lantainya kita bedain dulu nih yang kamar mandinya. Memang yang kamar mandi biasanya beda dengan lantai-lantai kayak untuk ruang tamu gitu-gitu. Berarti ini kita ganti dulu. Ini jadi bagian tile, terus yang ini warna hitam. Ini kita bisa ganti 30 cm ya. Nggak apa-apa, ganti ke 30 cm. Terus ini juga. Jadi otomatis yang ini sama semua kan. Terus ternyata ada yang beda nih untuk di luarnya, masih ada tamannya. Jadi ya udah kita ganti dulu. Nah, cara kita cepat samain tadi, kalau kita nyari material yang sama, kayak rumput gini, kita mau samain dengan ini, nggak usah cari lagi, cukup klik yang ini, sample pane, tools yang ini diklik dulu nih, yang rumputnya, terus bisa diklik sini. Jadi gini, jadi sama, biar nggak menghabisin banyak waktu juga gitu. Nah, terus untuk yang bagian terasnya ternyata lantainya beda juga. Kita ganti. Nah, terus untuk yang material ininya, material ruangannya, kita ganti. Mana yang cocok ya? Kayak ini deh. Nah, gini ya kurang lebih. Nah, ini jadi stepnya itu. Pertama kita bikin bentukan kasar si denahnya secara keseluruhan persegi gitu. Terus kita letakin si kolom-kolom kecilnya 15 cm kali 15 cm ini di mana aja. Kayak ini kan tadi cara ngertiinnya, ini kan 9.000 nih. Nah, ini dari ujung sini ke sini tuh, ini pastinya di tengah, enggak di ujung si temboknya, si kolomnya. Jadi gini maksudnya. Jadi harusnya jarak dari sini ke tengah sini itu 350. Harusnya gitu. 350. Nah, sekarang ini kan belum ada pintu sama lain-lain kan. Untuk furniture-nya sebenarnya sama aja dengan cara yang lain. Kayak kalau cara aku biasanya bikin dulu si pintunya di mana aja. Ini kita lihat kalau dari atas pintunya di mana aja nih. Ini ada di kamar, ada di sini, ada di sini, di sini, sama di sini. Nah, kalau yang bentukannya kayak gini ini biasa jendela. Jadi cara bolongin jendela sama bolongin pintu tuh sama aja sebenarnya. Nah, biasanya kalau teman-teman awal-awal biasanya bermasalahnya di situ mau jebolin pintu tapi biasanya nggak bisa gitu. Itu apa ya? Itu nanti aja lah, mungkin tak jelasin di lain waktu ya.
Nah, jadi kita cari nih dulu, biar cepat aja kita cari dulu 3D itunya di window, terus 3D warehouse, terus cari sini pintu aja biasa. Misalnya pintunya begini aja lah. Nah ini. Nah jadi pintunya ini kita lihat dulu. Ini pembukanya ke arah mana? Pembukanya ke arah kanan kan? Bukanya pakai tangan kanan. Terus berarti ini kita rotate dulu. Ini kita taruh di sini. Nah ini kan udah kelihatan nih bentukan pintunya. Nah caranya kita ngebolongin cukup ini diklik 2 kali, ini sampai biru. Ini berarti udah masuk ke dalam temboknya sini. Nah, terus ini dari sini kita klik ke rectangle ini dari ujung sini ke ujung sini sampai kayak gini, sampai terpisah gini, baru kita push pull sampai sini. Nah ini jadi udah kepotong gitu, udah udah bolong gitu. Nah udah habis ya moderator. Iya, mungkin kalau misalnya memang masih ingin melanjutkan, mungkin dipasin aja sampai 10.40, Kak. Oh sampai 10. Ya udah tambahin. Nah jadi sekarang kita apa ya? Kita lihat di sini lagi di gambarnya. Ini pintunya ke arah mana juga nih? Ya pokoknya intinya sekarang tempat peletakan pintu, posisi pintunya aja. Ini kita duplikat dulu. Nah ini cara supaya pegangan pintunya berada di sebelah sini, sebelah kiri, ini bisa di klik kanan, klik long, komponen red, seperti itu. Terus ini, nah caranya sama kayak tadi, klik 2 kali bagian tembok, terus ini diklik rectangle-nya, terus di push pull. Nah udah. Untuk biasanya pintu kamar mandi sama pintu-pintu biasa yang lain beda ya. Ini juga kita taruh pintu di sebelah sini. Nah, ternyata ini seperti yang tak bilang tadi, karena kita nggak tahu pintunya seberapa, ya udah kita adjust, perbaikin belakangan. Nah, untuk pintu toiletnya,
Ini yang tadi kita copy aja. Nah, si pintu toilet ini kebukanya ke arah mana? Ke arah sini berarti pegangan pintunya di sebelah kanan. Nah, ini kayaknya pintunya nggak bisa dibolongin, jadi caranya itu kita coba lagi. Ini kan nggak bisa nih, nggak bolong pintunya. Jadi masalahnya itu kayak biasanya itu di sini. Kita ulang. Oh, ternyata ini nggak sampai nutupin banget nih. Sampai benar-benar harus datar gini baru bisa dibolongin lagi. Kita coba. Nah, ini udah bolong. Gitu. Terus sama dengan pintu-pintu lain. Untuk pintu yang di sini kita taruh sembarangan ya, kita kira-kirain aja, nggak usah akurat-akurat banget. Untuk ngebedain bukaan pintunya ke arah mana, cukup kayak tadi, klik kanan, klik pelong, komponen red. Terus ini bisa, oh iya, cara cepat untuk ngebolonginnya, misalnya kita udah ngebolongin sekali, terus pengen ngebolongin lagi, jadi caranya tuh ini, cukup klik 2 kali, nggak perlu sampai sini lagi. Karena kita udah sering coba, kita udah pernah bolongin terus berhasil, udah tinggal klik 2 kali. Bolong. Nggak bolong. Bisa kita ulang. Udah kita pakai cara manual aja lah. Tapi kalau mau cara cepatnya kayak gitu, itu bisa berhasil, bisa nggak, tergantung dari kita terakhirnya bisa nggak ngebolongin. Ya terus ini, terus pintunya cukup itu aja. Terus sisanya tinggal penaruhan interior. Nah cukup, untuk silakan moderator. Oke, baik. Itu dia tadi penyampaian materi yang luar biasa nih dari Kak Hafiz. Nah, selanjutnya kita akan beralih nih teman-teman ke sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand, kemudian saya akan memanggil namanya, lalu teman-teman dapat menghidupkan mikrofon untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Langsung aja, ini ada Nala Octavia nih, Kak. Untuk Nala, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik Kak. Apakah suara saya sudah terdengar? Iya, udah terdengar. Iya. Jadi Kak, saya izin bertanya mengenai SketchUp ini, bagaimana cara men-save gambar itu berupa JPG sama nge-save berupa video Kak. Yang 3D itu bagaimana ya Kak caranya? Terima kasih. Ini, oh ya, untuk cara save dalam bentukan gambar dulu, itu caranya bisa diklik file, terus bisa di ekspor, taruh yang 2D graphic, terus saya diklik. Nah itu
bisa di save langsung. Tapi sebelum itu kita harus pinter-pinter dulu nyari view yang bagusnya gimana. Misalnya cukup di sini, cukup denahnya. Kita pengen save nih, terus export 2D graphic, dan di save. Kita save. Ini bisa dalam JPG, PDF. Ini ya format-format. Saya PNG aja lah biar lebih bagus gambarannya. Kayak gitu. Kalau untuk video itu bisa ke view, animation, kita atur dulu persennya kayak gimana. Kita atur dulu. Misalnya scene 1 tadi kayak gini, terus kita pengen scene 2-nya lebih zoom in ke sini nih. Ke sini. Misalnya kasarannya gitu aja. Di view animation add scene. Nah, terus jadi animasinya tuh kayak gini. Ini animasi dari SketchUp-nya. Kalau untuk supaya si 3D-nya ini kelihatan real atau lain itu ada render engine-nya tersendiri. Itu beda lagi. Terus ini bisa kita ekspor, terus animation. Nah, ini bisa diekspor langsung. Ini tunggu sampai selesai, udah jadi animasi dalam bentukan videonya. Jadi kayak gitu teman-teman. Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan? Iya Kak, saya izin feedback. Jadi kan ada tuh Kak, kalau misal mau buat SketchUp itu bisa dinaik turunkan. Misal kalau ada atapnya tuh bisa dinaik turunkan, diperlihatkan. Terus nanti itu bisa ada transisi masuk dari kamarnya, terus dilihatkan per slide ruangannya. Itu bagaimana ya Kak untuk cara membuat video yang seperti itu? Videonya yang ini ya, yang kayak misalnya di dalam ruangan yang kosong ntar kayak muncul lemari-lemari kayak gitu-gitu ya maksudnya, yang pernah ada di akun mana gitu pernah kalian, yang gitu bukan maksudnya apa, cuman persin kamar ruangannya aja. Iya, bagaimana Nala? Jadi pakai tools yang ini ya Kak, yang tadi ya Kak, untuk menggerakkan dari setiap ruangannya. Iya, itu kalau yang seperti Nala maksud tadi, itu kayaknya pakein software tambahan, software render engine yang lain. Kalau untuk kasaran animation untuk video dari SketchUp-nya tuh cukup kayak gitu aja tadi. Bisa cukup dimainin scene-scene-nya aja. Iya Kak. Terus Kak, kan ada juga tuh Kak masukan perabotan-perabotan gitu. Itu gimana juga ya Kak caranya? Kan saya pernah lihat di SketchUp tuh sampai bahkan ada perabotan-perabotannya itu Kak. Oh, itu yang bagian dari rumahnya, kayak misal dia ada mesin cuci, terus ada tempat tidur gitu Kak. cara Itu masukin bagaimana ya? modeling, cara masukin 3D-an kayak furniture gitu ya? Iya betul Kak. Oh, itu bisa di sini di window, terus di 3D warehouse. Itu nanti bisa dicari aja. Soalnya kalau kita bikin furniture gitu memang bisa, cuman kalau yang tapi itu yang biasanya orang-orang yang memang penggiat banget yang bikin kayak furniture gitu ya. Kalau kita ini cukup cari yang gratisan aja untuk furniture kayak gitu-gitu. Biar lebih cepat dan nggak makan waktu banyak gitu. Kalau semisal ngambil gambar di Google terus dimasukkan di sini tuh nggak bisa ya Kak? Nggak bisa, soalnya bentukan gambar di Google itu beda kan sama SketchUp-nya.
Oke, Kak. Terus ini Kak, kan itu di sela-selanya itu ada kayak kotakan-kotakan gitu Kak. Jadi setiap kali kalau misal kita udah bikin apa kotakan sama transisinya itu nanti kotakan-kotakan yang mau kita angkat tuh bisa dihapus nggak Kak? Kotakan-kotakan yang kita angkat bisa dihapus ini maksudnya. Iya, Atau ya yang kotak-kotak dari sudut gitu. Kayak yang misal ini. diatur, iya. Bisa-bisa aja dihapus, cuman ya bisa dihapus, cuman apa ya? Ini kayak cuman lebih mempermudah aja sih supaya kalau misalnya tadi kalau aku naruhnya misalnya ini nggak ada ini nih, terus polosan gini semuanya. Nah itu ntar pas pas kita mau taruh bangunan, kita mau pembagian ruang itu bingung kayak ini tadi ukurannya berapa ya, kayak biar nggak dikit-dikit ngelihat gambar terus nyusahin itu kan kayak lama gitu kan, ntar kayak sebisa mungkin seefisien waktu seefisien mungkin lah waktu itu digunain supaya lebih cepat kita proses ke 3D-nya. Soalnya yang kita kerjain di 3D itu bukan cuman 3D doang gitu, tapi ada proses-proses yang lebih lanjut lagi begitu. Apa sudah bisa membantu menjawab? Yang menjawab Kak. Soalnya saya izin bertanya lagi Kak. Kalau misal ini kan lurus ya Kak, tinggal bikin skat-skat per kotaknya. Nah kalau misal kita mau bikin atap kan otomatis ini kan Kak kayak miring gitu kan Kak segitiga. Nah itu cara buat miringnya itu gimana ya Kak? Cara buat miringnya ini kayak gini. Kalau cara aku biasanya, misalnya kita bikin kasaran kotak dulu, kita bikin atap pelana dulu. Nah, misalnya gini nih, kita kasarannya ya. Terus, bentar. Ini naikin dulu. Kita pengen bikin objeknya nih. Nah, caranya tuh bisa pakai yang ini dulu, pakai yang protractor dulu. Nah, ini supaya kita tahu dulu sudutnya berapa. Misalnya kita ngasal ya, misalnya 20. Sini juga. Ini caranya tuh diklik ini yang datar dulu baru ke sini. Ini kita klik 20. Nah, ini kan udah kebentuk nih segitiganya. Nah, sekarang kita pakai inline terus ini. Nah, yang ini dihapus saja. Nah, terus ini cara mainnya. Terus ini di offset, kita ngasal aja offset 20 anggapannya. Nah, terus ini kita tarik garis yang ini kita hapus. Terus misalnya supaya kelihatan atap sama temboknya, misalnya kita push pull ini sedikit, mungkin 40. Terus ini juga berlaku sama sih sebenarnya. Ini 20. Terus ini juga. Ini kayak gini ya maksudnya bikin atapnya ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Intinya mainin di bagian protractornya ini supaya dapat garis bantu bikin segitiganya gitu. Iya, baik Kak, sudah terjawab. Terima kasih banyak ya Kak. Oke, sama-sama. Oke, baik. Kepada Naola, terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, ada Deli Dahlia. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya.
Ya, bagaimana Deli? Oh, oke, mungkin sembari menunggu Deli. Oh, ini ada pertanyaannya di kolom chat. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa on mic ya Kak. Saya izin bertanya, untuk desain 3D kan ada SketchUp ataupun ada AutoCAD. Sebenarnya perbedaan mendasar dari kedua aplikasi itu apa sih Kak? Dan menurut Kakak mana yang lebih sesuai untuk digunakan pada desain 3 dimensi? Mungkin itu pertanyaan dari Deli, bisa dijawab Kak Hafiz. Oh iya, izin jawab ya. Untuk perbedaannya sebenarnya kalau aku yang sering pakai itu biasanya bikin 3D-annya di SketchUp, terus nanti jadiin bentukan 2D-nya ntar di AutoCAD. Nah sebenarnya di AutoCAD juga sebenarnya bisa 3D, cuman caranya apa ya, sulit sih menurutku, kayak lebih sulit aja gitu. Terus aku juga nggak pernah 3D-in di AutoCAD kan, soalnya cukup AutoCAD itu aku biasanya kerjain untuk gunain sebagai gambar kerja gitu sih, misalnya itu gambar-gambar 2D-an untuk denah, terus untuk tampak depan dari rumah, tampak belakang dari rumah, tampak samping, tampak atas kayak gitu-gitu. Cukup untuk 2D aja sih kalau kalau aku biasa gunain untuk AutoCAD-nya. Kalau untuk 3D pure SketchUp biasanya. Ya, oke. Bagaimana Deli? Apakah ada feedback? Oke, sama-sama. Oke. Mungkin karena keterbatasan waktu, untuk sesi pemaparan materi dan tanya jawab kami cukupkan. Kemudian diingatkan kepada peserta sekolah desain untuk mengisi presensi yang telah ada di link yang telah di-share di kolom chat Zoom. Kemudian apabila masih ada pertanyaan nih, teman-teman dapat secara langsung menghubungi via grup lain, dikarenakan di grup tersebut juga terdapat pemateri kita, yaitu Kak Hafiz. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Hafiz atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi tersebut dapat menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan peserta dalam membuat SketchUp yang baik. Oke, sama-sama, terima kasih juga. Ya, untuk agenda selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada pemateri secara simbolis kepada Kadimas Rafli Ananta, diharapkan untuk dapat menyerahkan sertifikat kepada Kak Hafiz selaku pemateri kita pada hari ini. Iya. Jadi gimana ya? Ya, oke. Mungkin menunggu Kak Dimas terlebih dahulu. Oh, oke oke. Oke, bagaimana Mas Dimas? Apakah sudah siap? Oke, oke mungkin, oh iya. Ya, sudah siap. Oke oke. Mungkin saya ambil fotonya juga ya. Jadi Oh, boleh boleh. saya hitung 3, 2, 1. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Nah, tak terasa nih teman-teman kita udah ada di penghujung acara. Namun, sebelum acara berakhir, kita terlebih dahulu akan melaksanakan sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta Sekolah Desain 2021 untuk segera menyalakan kamera karena akan dilaksanakan sesi foto bersama. Dan untuk panitia yang bertugas dipersilahkan. Ya baik,
Mungkin teman-teman bisa menyalakan kamera semua dulu untuk sesi dokumentasi kali ini. Ya, mungkin bisa dinyalain biar kelihatan wajahnya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Oke, saya mulai hitung 1, 2, 3. Ya, baik. Selanjutnya untuk slide selanjutnya mungkin bisa ganti pose. Oke, 1, 2, 3. Ya. Lagi mungkin bisa ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC yang bertugas. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih nih kepada seluruh peserta yang telah hadir di acara Sekolah Desain 2021. Dan mengingatkan untuk seluruh peserta diharapkan mampu mengumpulkan proyek terkait materi hari ini sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Serta jangan lupa juga ya untuk melakukan presensi pada link yang ada di kolom chat Zoom. Apabila nanti terdapat kendala ataupun bingung, itu dapat teman-teman tanyakan saja di grup line, dikarenakan di grup line tersebut juga ada pemateri kita, yaitu Kak Hafiz. Kembali kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Hafiz selaku pemateri Sekolah Desain SketchUp pada pagi hari ini, dan juga kepada para peserta yang telah berpartisipasi pada hari ini. Saya pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Hafiz. Aku izin live ya. Iya, Kak. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening falls, and I'm left there with my thoughts,